suara kebenaran, mewakili tiga gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas suara kebenaran, mewakili tiga gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Lanjut kita mendengarkan pujian pembuka. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, selalu menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan dan mengarahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami menghadap-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Dan semalaman Kau telah menjaga kami sewaktu kami beristirahat dengan keluarga, dan Kau bangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, para hamba-Mu ini dapat bersekutu, berhimpun untuk mengikuti ibadat renungan pagi suara kebenaran. Berkatilah para hamba-Mu yang akan berpelayanan untuk pagi hari ini, juga yang hanya mendengarkan saja. Semoga Engkau memberkati sehingga acara dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Bapa, firman-Mu yang akan kami terima nanti agar menjadikan penitensi bagi kita sehingga kehidupan kita semakin hari semakin berkenan dan baik di hadapan Tuhan. Bapa, berkatilah alat komunikasi kami dan jauhkan dari gangguan-gangguan seplet dan lain-lain sehingga kami dapat berkomunikasi dengan lancar. Dan terima kasih Bapak, sebagian radio para hamba-Mu yang ada gangguan sudah mulai Engkau perbaiki, Engkau berkati sehingga sudah dapat bergabung kembali. Terima kasih ya Bapak untuk radio hamba-Mu yang baru proses perbaikan. Kau berkati agar segera jadi baik untuk berkomunikasi secara lancar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini kurang enak badan, baik yang di rumah sakit atau di rumah jamaah mereka, sehingga mereka dapat sehat kembali dan melaksanakan aktivitasnya kembali. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu, sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Isinya kabar kepingan winangkit pinjening pangeran jadya srana suka piwulan margining kautaman dimensian pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lepat kras winelehno dining sabdaning kang mokwasa yang dosa ya samya pratobat ngampeno seramat dimensian pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lesah sinung lipur nyoto karana kuasaning kang sabdo wewatekan minjak utama wakekas ing pratoya dimensian pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami
Bacaan hari ini diambil dari surat Petrus yang kedua, ayat 1, dari Simon Petrus. Hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Perikop kedua, panggilan dan pilihan Allah. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya, telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. 13. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 15. Tetapi aku akan berusaha
supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Perikop nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 18, suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Dia lahir untuk kamu, dia mati untuk kamu, dia bangkit untuk kamu semua. Dia itu Tuhan kamu, dia itu Allah kamu, dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru sama dunia. Haleluya, yang lahir untuk kami semua. Glory haleluya. Dia itu firman yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru sama dunia. Glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan hei, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan hei, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan hei,
bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan namanya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan namanya. Mari rayakan namanya. Mari rayakan namanya. Monggo silakan. Pujian menyambut renungan hari ini. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita siapkan hati untuk Tuhan, untuk mendengarkan renungan hari ini. Tuhan akan hadir dan mengurapi kita semua. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan,
firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku sudah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa untuk para pelayan Tuhan di pagi hari ini yang sudah bangun awal, mungkin dari jam 4 tadi, jam 3 tadi ya, mempersiapkan segala-galanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya sangat percaya sekali jerih payah Bapak Ibu semuanya, tenaga, waktu, Tuhan yang akan memberkati, membalas, dan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih untuk Pak Radmin, untuk doa-doanya buat saya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara semuanya, di pagi hari ini saya diizinkan Tuhan kembali untuk membawakan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, yang diambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 21. Ini ayat kutipan yang sangat bagus sekali Bapak Ibu Saudara mengenai salam, ya. Dari ayat 1 dan ayat 2, Bapak Ibu semua saya rindu untuk membacakan kembali. Salam dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, salam yang diberikan Simon Petrus kepada para pengikutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini, di pagi hari ini,
kita bersama-sama terus memberikan salam yang terbaik untuk saudara-saudara kita, memberikan salam yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Dan kita juga mau belajar di pagi hari ini untuk terus selalu belajar mengucap syukur karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, Bapak Ibu Saudara. Dan jelas di ayat 4 ini Bapak Ibu Saudara dituliskan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat berharga, supaya olehnya kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, di sini jelas kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi Bapak Ibu Saudara. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, kita punya hak untuk menjadi serupa segambar dengan Allah, dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita, karena kita diciptakan oleh Allah sesuai dan menurut gambar Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan gambar atau rupa kita itu adalah serupa dengan Allah. Ini jelas dikatakan firman Tuhan, manusia diciptakan seturut serupa oleh gambar Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara, sesudah gambar rupa kita serupa dengan Allah, kita tinggal mencontoh Bapak Ibu, kita tinggal mencontoh pribadi daripada Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah diciptakan serupa dan segambar oleh Allah. Jadi kita sudah segambar dan serupa dengan Allah karena sudah Alkitab tuliskan demikian Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, dengan rupa dan gambar kita serupa dengan Allah, ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan merubah itu semuanya. Karena apa? Karena kita sudah serupa, sudah segambar. Mari Bapak Ibu Saudara, ayo Bapak Ibu Saudara, sesudah gambar rupa kita serupa, kita tinggal mencontoh pribadi dan sifat dari Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah serupa dengan segambar Allah, mari kita belajar untuk kita kembali mencontoh pribadi sifat dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu ada yang tahu? Ada yang tahu pribadi dari Tuhan, sifat Tuhan? Ada yang tahu? Pribadi Tuhan, sifat Tuhan adalah Maha, Bapak Ibu Saudara. Maha, Sang Maha. Arti dalam Maha itu Bapak Ibu Saudara paling sempurna di atas segalanya Bapak Ibu Saudara. Dan arti Maha Esa itu adalah Maha Tunggal. Jadi Maha Esa ini atau Maha Tunggal ini tidak tersusun dari yang lain, dan
Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa mengambil untuk kesimpulan bahwa pribadi Tuhan adalah Sang Maha. Dan Maha itu banyak sekali, Bapak Ibu Saudara, pribadi Tuhan yang sangat-sangat luar biasa itu adalah Sang Maha. Dan Sang Maha itu banyak sekali Maha yang ada di dalam pribadi Tuhan. Yaitu, Bapak Ibu Saudara, Maha Kasih. Dan Tuhan itu adalah, pribadi Tuhan itu, sifat Tuhan adalah Maha Penyayang, Bapak Ibu Saudara. Maha Adil, Maha Bijaksana, dan apalagi Bapak Ibu Saudara, Maha Pengampun. Dan ada lagi Bapak Ibu Saudara, Maha Suci, Maha Penyabar. Dan Dia tidak pemarah, tidak emosi, tidak membenci, tidak membalas. Karena ada tertulis, Bapak Ibu, jikalau pipi kananmu ditampar, berikanlah juga pipi kirimu. Atau sebaliknya, jikalau pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kananmu. Jelas, Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah tuliskan di sini. Dan atau juga ada tertulis, Bapak Ibu Saudara, cintailah musuhmu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Dan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu Tuhan jelas sekali mengajarkan. Itu pribadi Tuhan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca apa yang dituntut oleh Tuhan, apa yang ingin Tuhan inginkan untuk kita, apa yang sudah tertulis, perintah-perintah Tuhan, sungguh-sungguh sangat luar biasa, Bapak Ibu. Cintailah musuhmu. Musuh kok dicintai? Kalau orang dunia tuh, wah, bagaimana ini? Musuh kok dicintai? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Aduh, kejahatan kok dibalas kebaikan. Jadi saya pribadi, Bapak Ibu, saya membaca ini, saya bisa mengambil kesimpulan sangat-sangat luar biasa Tuhan itu. Memberikan sesuatu hal, perkataan yang sungguh-sungguh luar biasa. Yang tentunya tidak gampang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Coba kira-kira Bapak Ibu Saudara bisa nggak melakukan ini semua? Apa yang tertulis di firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita, bisa nggak kita lakukan ini semua? Ini jawabannya ada di pribadi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bisa nggak kita melakukan ini semuanya? Mencontoh sifat-sifat dan pribadi Tuhan kita. Mencontoh sifat-sifat dan pribadi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Bisa nggak, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena banyak sekali di luar sana, Bapak Ibu Saudara, banyak ajaran-ajaran yang kurang tepat untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang banyak sekali, Bapak Ibu Saudara. Banyak yang mengatakan, nyawa, hati nyawa. Mata, hati mata. Dia menjahati saya. Dia akan saya balas dengan kejahatan. Kejahatan balas dengan kejahatan. Kebencian balas dengan kebencian. Permusuhan balas dengan permusuhan. Berbeda jauh, Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang Tuhan inginkan. Zaman-zaman sekarang, tahun-tahun sekarang, wah, sangat ngeri, Bapak Saudara. Nyawa ganti nyawa, perang ganti perang, mata ganti mata, permusuhan di mana-mana, peperangan di mana-mana, Bapak Saudara. Kalau kita masih melakukan itu semua, Bapak Ibu Saudara,
Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang menuhankan agamanya. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang menuhankan agamanya. Masih banyak orang-orang yang menuhankan pemimpin-pemimpin agamanya. Bukan menuhankan Tuhannya, Bapak Ibu Saudara. Adalah Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang Maha Belas Kasih. Tapi masih banyak orang-orang yang di luar sana. Manusia-manusia yang di luar sana. Terus membenci. Terus menghakimi dengan alasan perbedaan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal Tuhan sudah ajarkan, Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan itu Maha Kasih. Tapi masih banyak manusia di luar sana yang terus membenci dengan alasan perbedaan. Kamu beda sama aku. Pikiranmu beda sama aku. Udah, berarti kamu musuh aku. Padahal Tuhan kita adalah Maha Pengampun, Bapak Saudara. Yang konon Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi di luar sana masih banyak orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak upahnya seperti orang-orang dunia, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Coba Bapak Ibu Saudara bisa dipikirkan. Apakah keuntungan yang kita punya, yang kamu punya, dengan mengikut Tuhan selama ini, selama berpuluh-puluh tahun ini, selama hidup Bapak Ibu Saudara, apa keuntungan yang Bapak Ibu dapat dengan mengikut Tuhan, dengan menjadi Kristen? Saya tanyakan di pagi hari ini, keuntungan apa yang Bapak Ibu punyai dengan mengikut Tuhan selama ini? Sudah mungkin berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu, sudah 20 tahun lebih, 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, 50 tahun lebih. Apa keuntungan Bapak Ibu sudah? Mungkin Bapak Ibu sudah selama itu ikut Tuhan belum berubah sama sekali, Bapak Ibu. Masih memiliki sifat-sifat seperti orang dunia. Masih suka membenci, masih suka membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak mengampuni, masih suka kadang menghakimi. Belum bisa berubah sama sekali, masih memiliki sifat-sifat seperti orang dunia, Bapak Ibu. Dan apakah kurang, Bapak Ibu? Apakah Tuhan kurang memberkati? Apakah Tuhan kurang menyertai Bapak Ibu Saudara di sepanjang tahun ini? Mungkin dari bayi sampai sekarang ini, dewasa ini. Apakah Tuhan kurang memberkati? Apakah Tuhan kurang menyertai Bapak Ibu Saudara? Tuhan ingin kita berubah, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan ingin kita berusaha. Seperti di ayat 5 ini, Bapak Ibu, saya rindu untuk membacakan kembali. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Saya ulangi, Bapak Ibu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan dari ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Saya ulangi Bapak Ibu.
kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat luar biasa ini, Bapak. Mengasihi saudara-saudara kita, memberikan kasih kepada saudara-saudara kita, Bapak Ibu. Dan Tuhan ingin kita mau terus bersungguh-sungguh untuk berusaha dan untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di ayat 8 ini Bapak bisa tertulis jelas di sini ada sebabnya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, semuanya itu yang ada padamu apa Bapak? Semuanya itu yang ada padamu adalah yang di atas tadi. Yaitu iman kebajikan, kebajikan pengetahuan, pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semuanya. Jelas Bapak Ibu saudara. Di sini juga ada sebabnya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil Bapak Ibu saudara. Jadi apapun yang Bapak Ibu kerjakan itu pasti akan berhasil. Dan di sini arti dalam kamu akan selalu dibuatnya menjadi giat. Giat itu semangat Bapak. Jadi Bapak Ibu saudara kalau sudah belajar melakukan ini semuanya, ketekunan, kekuasaan diri, kesalehan, cinta kasih, Bapak Ibu saudara akan selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Terus diberikan untuk semangat, 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 dan semangat lagi Bapak Ibu saudara. Akan dibuat berlimpah-limpah Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan pasti akan membuat kita semuanya berhasil dan giat. Semangat yang luar biasa. Dan tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saya ulangi Bapak bisa. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, nah ini jelas sebenarnya. Terusnya tetapi, ada tetapinya Bapak. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki iman kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan kesalehan, cinta kasih, kesalehan kasih. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki ini semua, ia akan menjadi buta Bapak Ibu saudara, menjadi picik Bapak Ibu saudara. Jelas ditulis Alkitab katakan, ia akan menjadi buta dan picik. Picik itu Bapak Ibu saudara, artinya itu seperti pandangannya sempit Bapak Ibu. Picik itu ya, pandangannya sempit ataupun pikirannya sempit Bapak Ibu saudara. Jadi dia tidak bisa melihat luas. Makanya di Alkitab katakan menjadi picik. Cara pandangnya sempit dan pikirannya sempit sekali, gampang sekali. Jadi sebelum dia katakan, sebelum dia berbuat, dia tidak melihat sama dari kita, kanan kiri kita. Jadi cepat sekali untuk dia mengatakan sesuatu, picik. Jadi gampang sekali memandang sesuatu, permasalahan itu sempit, pikirannya sempit, kecil Bapak Ibu. Dan di ayat 10 ini Bapak Ibu saudara,
Karena kalau kita melakukannya dengan tulus, sungguh-sungguh, ikhlas Bapak Ibu Saudara, dan teguh, maka kita tidak akan pernah tersandung. Dan di ayat 10 ini Bapak Ibu saya akan bacakan kembali. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung Bapak Ibu saudara. Jelas sekali di sini dituliskan. Berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu semakin teguh Bapak Ibu saudara. Dan jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, kalau kita terus melakukan semuanya itu yang ada di atas, kasih, kesalehan, pengetahuan, semuanya, cinta kasih, kita tidak pernah akan tersandung Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan tersandung ini mengartikan arti dalam kata tersandung ini Bapak Ibu dalam bahasa Yunani artinya itu adalah skandalon Bapak Ibu. Jadi arti tersandung dalam bahasa Yunani ini adalah artinya skandalon. Dan tersandung ini artinya juga bisa batu sandungan atau bisa juga jebakan Bapak Ibu. Dan arti tersandung ini dalam bahasa Yunani adalah skandalon Bapak Ibu. Dan di ayat 10 ini Bapak Saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan pilihanmu semakin teguh, semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terus apa coba Bapak Ibu yang menyebabkan kita semuanya, yang menyebabkan seseorang itu bisa tersandung Bapak Ibu? Coba. Apa yang menyebabkan seseorang itu bisa tersandung? Yang pertama, Bapak Ibu, itu kita mendengarkan kata-kata orang lain. Itu yang bisa membuat kita tersandung. Itu yang pertama, kata-kata orang lain. Dari kata-kata orang lain itu, Bapak Ibu Saudara, dapat membuat seseorang itu tersandung, Bapak Ibu Saudara. Semakin dekat hubungan seseorang dengan yang lain, maka akan dapat membuat lebih dalam untuk tersandung. Dan siapa yang membuat tersandung kita? Ya tentunya orang-orang yang dekat di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Orang yang terdekat, yang sering kita temui. Seperti di frekuensi ini setiap pagi kita berjumpa. Itu bisa enggak ada gesekan? Membuat kita tersandung? Bisa, Bapak Ibu Saudara. Sama saudara kita bisa, keluarga kita bisa, tetangga kita bisa. Karena kita sering apa? Berjumpa Bapak Ibu. Itu yang membuat kita tersandung, gesek-gesekan pasti terjadi. Yaitu orang yang ada di sekitar kita dan dekat dengan kita, yang setiap hari kita selalu berinteraksi dan berjumpa. Itulah orang-orang yang dapat membuat kita tersandung Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau orang yang jauh atau orang yang nggak kenal kita, itu pasti tidak mungkin membuat kita dan membuat seseorang tersandung, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu penyebab seseorang bisa tersandung yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah perbuatan orang lain, Bapak Ibu. Perbuatan orang lain itu bisa membuat kita tersandung. Mempunyai pikiran, wah, ini orang ini, wah, gini. Sikap dan perbuatan yang ditunjukkan antara anak dengan orang tua, kakak dengan adiknya, pimpinan dengan karyawan, pengajar dengan murid, teman dengan teman di komunitas, dapat membuat tersandung satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Dengan kita melihat orang ini, kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil, wah orang ini, gini. Lah, itu yang kedua dari perbuatan orang lain, Bapak Ibu. Sikap dan perbuatan
yang ditunjukkan orang lain itu dapat membuat kita tersandung. Karena kita masih punya iri, dengki. Wah, orang ini kok rajin ya. Wah, orang ini kok gini ya. Perbuatan orang lain itu juga bisa membuat kita tersandung, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang menyebabkan seseorang tersandung adalah kemajuan atau kesulitan. Orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, setiap waktu, setiap hari berdoa, mereka bisa saja mengalami suatu keberhasilan yang tertunda. Doa-doanya belum dijawab. Jika seseorang tersebut tidak memandang semua tantangan dan kesulitan yang terjadi di dalam hidupnya dari sudut pandang Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka ia akan tersandung dan bisa menyebabkan kekecewaan yang luar biasa, menyalahkan Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan atau kemajuan dari orang lain dapat membuat kita tersandung. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena hal ini terjadi jika kita melihat orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kelihatannya hidupnya lebih berhasil dari kita, hidupnya lebih mewah, hidupnya lebih kaya, Bapak Ibu Saudara. Seseorang bisa tersandung jika merasa sudah maju, kebanyakan begitu. Merasa sudah berhasil, merasa sudah hebat, dan pada akhirnya berpikir bahwa dia tidak membutuhkan pertolongan Tuhan lagi. Kita harus menyadari, Bapak Ibu, bahwa semua kemajuan dan keberhasilan yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah kita senantiasa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambah-tambahi. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Coba Bapak Ibu saya dibaca di Matius 6 ayat 33. Itu jelas dikatakan, Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan semuanya. Jadi bukan karena kehebatan kita, kepintaran kita, kekuatan kita. No. Semuanya datang dari Tuhan. Seseorang bisa tersandung pada waktu sudah diberkati dan mengalami kelimpahan dalam hidupnya. Saat berkat dan kelimpahan datang, ia mulai melupakan Tuhan. Padahal Tuhan adalah sumber berkat di dalam hidup kita semuanya. Bahkan ia sudah mulai menjauh dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat luar biasa. Itulah pribadi seseorang, manusia, Bapak Ibu. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat adalah ajaran-ajaran orang atau buku yang dibaca atau kata-kata manusia dan mengikut suatu pertemuan atau seminar. Contoh, Bapak, salah satu ajaran perkataan yang menyesatkan adalah ajakan untuk percaya kepada diri sendiri. Kita jangan sampai terberdaya dengan ajaran-ajaran perkataan itu. Karena ajaran perkataan tersebut itu biasanya berbanding terbalik dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak, yang menyatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dan diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca di Yeremia 17 ayat 5-8, itu jelas katakan. Percaya kepada diri sendiri, kita jangan sampai terberdaya dengan ajaran dan perkataan ini, karena ajaran perkataan tersebut berbanding terbalik dengan kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri dan diberkatilah orang yang terus selalu mengandalkan Tuhan. Jadi kita jangan sampai terberdaya dengan sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa hidup itu pendek, nikmati selagi masih bisa. Tapi kita harus menyadari bahwa untuk segala sesuatu
sesuatu di muka bumi ini pasti ada waktunya. Dan Tuhan dapat memanggil kita sewaktu-waktu. Tuhan dapat memanggil kita kapan saja. Dan nafas hidup kita belajar dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mempergunakan waktu yang ada, Bapak Ibu Saudara, dengan benar dan baik, juga bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Karena di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Oleh sebab itu kita jangan mengikuti ajaran-ajaran atau kata-kata orang yang tidak benar menyesatkan, supaya kita tidak tersandung. Jika kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, maka semuanya yang masuk ke dalam hidup kita, baik itu ajaran-ajaran yang kita ikuti, Bapak Ibu Saudara, buku-buku yang kita baca, kata-kata yang menyesatkan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu semua yang akan dapat menyandung kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selanjutnya tanda-tanda, Bapak. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda orang tersandung, Bapak Ibu. Tanda-tanda orang tersandung itu gampang sekali. Apakah tanda-tanda orang tersandung? Yang satu, Bapak Ibu. Yang pertama itu kecewa. Seorang yang tersandung itu hatinya kecewa. Dengan kecewaan biasanya mereka akan membalas. Membalas agar supaya mereka yang mengecewakan kita juga mereka akan kecewa. Jadi mereka lupa, Bapak Ibu, apa yang Tuhan ajarkan. Kita dibuat kecewa orang, seso. Henti kamu tak buat kecewa. Kecewaan dibalas dengan kecewaan, Bapak Ibu. Itu tanda-tanda orang yang tersandung, Bapak Ibu. Ada orang yang kecewa dengan Tuhan Yesus. Banyak sekali, Bapak Ibu. Jelas sekali tanda-tanda orang yang tersandung, kecewa. Dan yang kedua, Bapak Ibu, apa? Tanda-tanda orang tersandung. Mundur, Bapak Ibu, mundur dan meninggalkan Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami kecewa, putus asa, tidak semangat, stagnan, tidak maju, bahkan mundur dalam hidupnya. Dan jika kita sedang berjalan tersandung, maka kita akan berhenti, duduk dulu, diam, atau bahkan mundur. Sebagaimana perjalanan fisik seseorang, Bapak Ibu Saudara. Demikian pun dengan perjalanan rohani dari seorang kita, jika dia tersandung, maka dia akan berhenti sejenak. Bila tidak segera dipulihkan, bahkan yang parah, lebih parah lagi adalah dia akan mundur ke belakang dan tidak lagi mengikuti Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena sudah dituliskan di Yohanes 6 ini, 60 ayat yang ke-6, banyak orang yang tersandung meninggalkan Tuhan karena diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk benar-benar meninggalkan ajaran-ajaran yang menyesatkan karena tipu daya iblis. Dan suatu bangsa bisa tersandung apabila satu orang karena sebuah laporan yang menakutkan dari 10 orang pengintai mengakibatkan bangsa Israel tersandung. Tertulis jelas, Bapak, di Bilangan 13:25 ayat 33. Mereka kecewa, bangsa Israel kecewa, dan ingin kembali kepada hidup lama dan dosa-dosa lama daripada masuk ke tanah perjanjian yang baru. Padahal mayoritas belum tentu benar, Bapak Ibu. Hanya 2 orang pengintai yang berani berkata kita akan menang dan masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan bagaimana agar hidup kita dapat dipulihkan kembali setelah kita tersandung, Bapak Ibu. Setelah kita tersandung, kecewa, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa memulihkan kembali? Kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu.
permasalahan yang sangat besar, tidak bisa saya lakukan. Seperti buntu, Bapak. Kadang saya sebelum tidur malam-malam, istri sudah tidur, semua tidur. Sunyi itu, lampu saya matikan, saya hidupkan kecil, lampu kamar. Itu biasanya saya sujud syukur kepada Tuhan. Biasanya saya berdoa dengan kaki melipat, tapi ini saya kasih kaki meneguk ke belakang. Saya sujud syukur berdoa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus adalah dasar kita yang teguh untuk kehidupan kita. Datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Sebab Bapak, ada tertulis juga di Alkitab Suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang itu oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita sudah kecewa tersandung, kita mau datang kepada Tuhan. Kita terus berdoa, Bapak Ibu Saudara, terus melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan senantiasa terus berjalan bersama dengan kita, walaupun kita tidak tahu. Karena Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Tuhan beserta kita, Bapak Ibu Saudara. Apapun permasalahan kita, apapun tantangan hidup kita, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Tuhan ada di depan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selanjutnya kita adalah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu senjata kita, Bapak Saudara. Tameng kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus senantiasa mengingat setiap perkataan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang malam, dan mengingat terus kembali janji Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya kita melakukan lagi pelayanan dan pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus memerintahkan kita agar apa yang kita alami tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk Tuhan kita. Tetapi Dia juga harus memberikan semangat dan memulihkan kita semua. Jadi di saat kita sudah mempunyai masalah yang mungkin sudah buntu, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan, kita masih punya Tuhan yang lebih luar biasa. Kita masih punya Tuhan yang lebih besar dari permasalahan kita, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini saya ajak semua untuk selalu mengerti dan mendengar panggilan-panggilan Tuhan. Siapapun kamu, Tuhan selalu mencintai kita semuanya. Siapapun kita, siapapun kamu, Tuhan selalu memilih kamu, memilih kita semuanya. Di pagi hari ini Bapak Ibu, jangan kendor, terus semangat bergabung dalam berpelayanan. Dan saya ajak dipakai terus untuk selalu mengerti dan mendengarkan panggilan-panggilan Tuhan, bukan panggilan-panggilan yang lainnya. Panggilan Tuhan itu jelas, baik dan benar. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan punya rencana yang indah di setiap kehidupan kita semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga renungan di pagi hari ini membuat kita lebih semangat dan lebih mengerti apa yang ingin Tuhan mau dari kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.